Halo semuanya, perkenalkan, saya Kiran Kornikova Rongrean. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang algoritma. Nah, di sini saya memiliki beberapa soal tentang algoritma. Di sini saya akan membuat algoritma dan flowchart-nya. Untuk soal yang pertama, sebelum lanjut, di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah KBT. Nah, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menghitung conversion from Celsius to Fahrenheit and Reaumur. Algoritmenya tuh kayak step-step gitu. Lalu dari step-step ini kita buat menjadi di flow chartnya. Nah, di sini juga saya akan jelasin makna dari arti dari bentuk-bentuk flowchart tersebut. Nah, di sini untuk bentuk seperti bulat ini itu menunjukkan bahwa itu adalah awal atau akhir dari sebuah program. Nah, untuk bentuk kedua yang jejer genjang ini menunjukkan operasi input. Nah, untuk yang persegi panjang ini menunjukkan proses yang akan dilakukan. Seperti contohnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan yang lain-lain. Terus yang keempat, gambar hybrid ini. Untuk gambar yang hybrid ini itu menunjukkan operasi pengeluaran atau bisa dibilang hasilnya gitu. Dan untuk yang ini sama seperti yang tadi, awalan atau akhiran dalam sebuah program. Nah, di sini karena kita menginput Celsius ke Fahrenheit Reaumur, pertama kita input of the temperature in Celsius. Seperti yang dibilang tadi, untuk bentuk jejer genjang ini untuk menunjukkan input. Jadi kita gunakan bentuk jejer genjang ini untuk step yang pertama. Lalu untuk step yang kedua, penghitungan sebuah prosesnya seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, karena di sini step 2 ada perjumlahan, jadi kita menggunakan persegi panjang. Lalu setelah kita memproses itu, kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu kita menggunakan hybrid. Setelah kita mendapatkan hasilnya, step 3 kita nge-stop program. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua ini kita menggunakan pola flowchart yang sama kayak nomor 1. Kita mulai start, yaitu step pertama input A dan B, yaitu menggunakan pola jejer genjang ini. Lalu setelah kita input, kita proses ke step 2. Lalu step 2 ini kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil print C. Setelah kita mendapatkan hasil, kita dapat men-stop program. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini agak sedikit berbeda untuk bentuk urutan flowchartnya, di mana di sini kita kan hanya ada 2 step. Pertama kita input number, lalu kita menggunakan seperti sistem jika
karena di sini kita diminta untuk menentukan ini suatu bilangan atau genap atau ganjil. Jadi kita hanya membutuhkan proses masukin nomornya, lalu kita tentukan itu genap atau ganjil. Setelah input number, lalu untuk arti dari pola ini itu yaitu untuk menunjukkan jika program itu harus dilanjutkan. Jadi setelah kita input number, kita harus menentukan untuk melanjutkan apakah hasilnya itu menentukan dia bentuk bilangan ganjil atau genap. Jadi setelah kita input, lalu kita putuskan dia akan melanjutkan kemana nomor-nomor itu, lalu akan menghasilkan hasil ini, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Lalu setelah kita tentukan, kita bisa men-stopnya karena sudah cukup sampai situ dan stopnya. Dan terakhir ada soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita diminta untuk menghitung usia berdasarkan tahun. Nah, di sini pertama input 1 year of birth berdasarkan tahun jalannya. Pertama kita input tahunnya, kemudian kita menghitung TS dikurang TL. Nah, setelah kita menghitung, kita dapat hasilnya. Jadi setelah kita mengurungkan dari tahun berjalan dikurangi tahun lahir, yaitu menghasilkan umur kita sekarang. Seperti itu singkatnya. Sekian dari saya. Terima kasih.